ingin menampilkan sebuah video pembelajaran mata kuliah Kebang Sentralan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan tujuan, fungsi, dan kelembagaan Bank Indonesia. Perkembangan tujuan, fungsi, dan kelembagaan Bank Indonesia. Perkembangan kelembagaan Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintahan Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javos Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seseorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warijio menjabat sebagai Gubernur BI, menggantikan Agus Martowardojo. Berikutnya, tujuan kelembagaan Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun lebih lengkap tentang tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. 2. Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Ketiga, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. 4. Melakukan riset dan pengamatan. 5. Menyimpan dana kas negara. 6. Menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Hubungan kelembagaan Bank Indonesia dengan institusi lain. Dalam rangka mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.
Aspek pertama dari tugas Bank Indonesia dapat dilihat dan diukur melalui grafik perkembangan inflasi. Sedangkan aspek kedua bisa diukur dan dilihat berdasarkan nilai tukar terhadap mata uang asing. Berdasarkan tujuan Bank Indonesia diharapkan mampu mengutamakan langkah apa yang harus dilakukan serta memperkuat batas-batasan tanggung jawab. Maka dari itu, baik pemerintah maupun masyarakat dapat melihat kinerja Bank Indonesia dengan transparan dan mudah. Selanjutnya yaitu fungsi Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama fungsi Bank Indonesia, yang mana hal ini juga meliputi batasan fungsinya. 3 pilar utama dari fungsi Bank Indonesia adalah 1. Mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. 2. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasi agar tetap lancar. Dan yang ketiga yaitu memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kelembagaan Bank Indonesia dengan institusi lain. Hubungan kelembagaan Bank Indonesia dengan bank lain. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, setiap awal tahun, anggaran Bank Indonesia menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR.
Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Kedua, Bank Indonesia atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, mengelolanya, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ketiga, Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit pada pemerintah. Empat, pemerintah wajib meminta pendapat kepada Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berhubungan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. 5. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah perihal rancangan APBN. 6. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레야 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께 명질일 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 아무래도 사랑인가 봐
mengenai topik ketiga mengenai independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Topik ketiga yaitu independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Independensi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan wujud transformasi yang sangat kuat dan dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2018 dengan besar-besaran. Kekuatan tata kelola kelembagaan, koordinasi independensi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan dasar-dasar kekuatan lembaga bank sentral Bank Indonesia. Semakin Bank Indonesia transparan, maka semakin akuntabel. Semakin Bank Indonesia dipahami oleh mitra-mitra apa yang dipikirkan, maka semakin kuat lembaga dalam menentukan langkah-langkah kebijakan. Independensi Bank Indonesia adalah rumusan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Berkaitan dengan statusnya sebagai lembaga independen, pihak lain pun dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam independensi Bank Indonesia, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter atau inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketiga, kebebasan menggunakan instrumen moneter dan menetapkan target operasional kebijakan moneter. Dan yang terakhir, kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga, larangan pemberian pinjaman kepada pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Pada transparansi, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua, pengungkapan data, mode, dan perakiraan ekonomi. Ketiga, informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal. Keempat, komunikasi keputusan kebijakan seperti perubahan suku bunga. Yang kelima, keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan seperti operasi moneter. Sedangkan pada akuntabilitas Bank Indonesia, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian laporan tugas. Kedua, laporan bahan evaluasi kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur oleh DPR. Yang ketiga, DPR meminta penjelasan pelaksana tugas dan wewenang Bank Indonesia. Keempat, penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR. Yang kelima, pemeriksaan keuangan oleh BPK. Yang keenam, penyampaian laporan keuangan tahunan masyarakat. Dan yang terakhir, Badan Supervisi Bank Indonesia. Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal sasaran inflasi untuk 1 tahun jika tidak tercapai, maka Bank Indonesia pun menyampaikan penjelasan kepada pemerintah sebagai bahan penjelasan pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.